Guys, ada berita baru nih. Tara, mak, Ceng. Eksekusi apartemen milik Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi itu usai Dr. Tifa tidak mampu membayar utang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Usai gagal bayar atas kasus utang piutang dengan seorang perempuan bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa Uzia Tiasuma di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 ini dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Namun Dr. Tifa melakukan one prestasi dan hanya membayar 8 gram emas selama 8 bulan. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, melainkan hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Geger. Geger. Tuh. Digeledah, disita. Perselisihan pinjam utang piutang begitu, Bu. Saya jelaskan. Saya perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM Herbal tahun 2014. Ini korban ya nampaknya, korban si Tifa. Kemudian 2019 dia menghubungi saya butuh uang untuk keperluan dia sejumlah 50 juta saat itu, dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia, dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya, kemudian barulah saya akhirnya meng-hire kuasa hukum untuk menyelesaikan proses. Waduh. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifa ini meminjam uang ke Ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia cicil ke saya. 4,5 tahun belum ada dicicil sama si Dokter Tifa. Waduh. Lanjut. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil, karena saya konversi ke emas. Dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu selama 8 bulan total 8 gram dari 223 gram emas. Baik, Ibu nama lengkap siapa, Bu? Sofia Natali. Jadi untuk total yang dipinjamkan masih ada angkutan berapa? Sekarang sisa dari putusan pengadilan dia harus menyerahkan 207 gram emas, 207. Dengan nilai? Nilai ya mungkin sekarang kali 2 hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? 29 Juni. Kemungkinan sekitar 2,6 juta ya, berarti kali 2 aja ya 520-an 520 juta. Oke, Karen. Langkah itu selanjutnya Saya udah serahkan ke kuasa hukum, jadi hari ini putusan pengadilan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya hari ini adalah pembacaan penetapan sita aset yang dia miliki. Jadi sudah ada putusan inkrahnya, Bu ya? Oh, udah, putusan inkrahnya udah dari tahun lalu. Terus ada panggilan unmanning 2 kali, dia tidak hadir. Saya dapat. Waduh. Udah dipanggil 2 kali si Tifa mangkir ya. Inilah ya. Geger, Dokter Tifa tajaran utang piutang ratusan juta, apartemen disita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini ya, pelan-pelan Tuhan itu ya membuka aib si Tifa.
yang selama ini menuduh Pak Jokowi zalim dan segala macam. Nah ini nih kebongkar semua, ya kan? Dihinakan sehina-hinanya. Puasanya itu dari Ibu Sofia, klien saya itu sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin. Ya. Setelah itu saya somasi 2 kali, ada pengembalian 15 juta. Setelah itu berhenti, nggak ada, ditagih pun tidak ada kabarnya, telepon tidak ada, ya udah kita masukkan gugatan ke pengadilan ya, dengan nomor waktu itu 46 GS PDT G 2025. Itu putus sekitar bulan Agustus September ya. Otomatis ada inkrahnya itu akhir tahun itu sudah inkrah. Dan awal tahun 2026 ini itu ada unmanning 2 kali, tapi beliau juga tidak hadir. Mangkir si Tipa nggak hadir. Ya terus Akhirnya sampailah penetapan sita pada hari ini. Untuk yang disita di laporan penyitaan ini apa hari ini, Pak? Aset apartemen. Aset apartemen ya? Iya. Kalau boleh tahu luasan apartemennya Nggak berapa? Tahu saya. Pokoknya apartemennya di situ aja. Itu kalau dari hasil tadi ngobrol dengan pihak developer sini atau pengelola apartemen, apakah itu memang benar asli atas nama Dr. Iya, itu apartemen atas nama dia. Sudah berjalan berapa lama katanya Pak tinggal di sini? Ya, udah lama ya, sekitar lebih dari 2 tahunan. wow. Ya. Jadi berdirinya apartemen ini. Luar biasa si Tipa ini yang katanya pejuang ya, membela kebenaran demi rakyat Indonesia. Ternyata dia yang berbuat zolim kepada orang lain, merugikan orang lain. Aduh, ngatain Pak Jokowi menipu udah 10 tahun, korupsi dan macam-macam, zolim, mengkriminalisasi. Ternyata dia sendiri ya, dia sendiri yang menzolimin orang. Jadi ingat kata Pak Bambang Pacul, jangan lawan orang baik, jangan ganggu orang cantik, kalau nggak salah ya, hancur. Loh, jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini cas ilmu. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya, kalau Tiko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Kalau berbicara keluarkanlah kata-kata yang baik. Nggak seperti si Tipa macam-macam, dia ngocehin Pak Jokowi, nyinyirin Pak Jokowi, ya kan, menghina kuburan ibunya Pak Jokowi, segala macam ya keluar dari mulut si Tipa. Hinaan cacian terhadap Pak Jokowi diem aja. Tetapi pada akhirnya ini kebongkar semua aibnya si Tipa, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu balasannya. Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain ya, Tuhan yang ngebalasin si Tipa ya. Coba ya Allah, ini jangan sampai sidang. Saya bilang, palu negara kita. Kenapa Tifa? Kenapa kok nggak harus sampai ke persidangan? Ya harus sampai ke persidangan lah. Ini udah akhirnya Tifa. Kok enak kali kok bilang malu nanti negara. Kau yang malu. Nggak ada urusannya sama negara. Perbuatan kau sangkut pautkan dengan negara. Ya harus sampai ke persidangan lah. Kau pertanggungjawabkan itu. Udah kok fitnah orang, kok hina orang, kok rendahkan orang. Kok bisa pula kok nggak mempertanggungjawabkan semua perbuatan kau itu? Ya haruslah. Harus sampai di persidangan. Tanggal 2 Juli kan, hari Kamis, harus sampai di persidangan. Kami akan kawal terus persidangan kau itu Tifa ya. Enak kali kau. Tifa. Udah kau membuat gaduh dengan penelitian kau yang tahap apa itu. Tiba-tiba kau bilang pula, ini saya maunya nggak sampai ke persidangan. Kucing sama kau. Penipu kayak kau pula mau dipercaya. Kau dulu sibuk kali. Saya udah berkirim surat nih ke Trump, ke Putin, ke PBB. Mana?
Sekarang kau bawa-bawa peran sama Pak Prabowo. Muncung kau itu Tifa, muncung penipu. Mulut-mulut orang penipu. Ini sekarang kan. Nah, kau rasakan lah ya kan. Inilah yang dipuji-puji pejuang kebenaran. Bayar hutang pun kau gak sanggup. Kau tipu kan kau sampai hampir lebih dari 1,5 miliar. Kau rasakan lah kan apartemen kau disita kan. Kau rasakan bertahun-tahun kau tipu kawan kau. Untung pintar kawan kau. Segera dilaporkan ya kau kan. Nah, Sebelum sampai dipenjara. putusan sidang kan apartemen kau disita. Kalau enggak dia pun tahu deh nih. Kalau sampai dibiarkan terus, kau bakal masuk penjara bertahun-tahun. Loncong duitnya. Cepat dia. Sigap dia laporkannya kau. Kau rasakan lah kan. Itulah. Masih juga kau mau melawan orang baik. Penipu kayak kau. Kau nggak ada masalah kau kan bakal tinggal gratis tuh di Hotel Prodeo. Anak kau gimana? Itulah ngaku-ngaku ini siapa yang bertanya ini? Siapa yang membayar makan nih setiap ini? Saya yang bayar makan. Saya bohirnya. Saya kan menulis buku. Kenapa nggak kau bayar dulu utang kau daripada kau bayar ini nih relawan-relawan kan nih nenek-nenek ini makan sampai berjuta-juta tapi kau lupa dengan kewajiban kau yang paling utama. Padahal kata si Refli udah ada uangnya 100 berapa juta itu ke kau. Belum lagi tuh dari apa yang apa tuh yang orang yang di Amerika itu apa istilahnya itu yang orang Indonesia tinggal di luar negeri itu. Nah itulah pokoknya yang tinggal di Amerika itu ngasih berapa ratus juta ke kau itu untuk nulis buku itu. Belum lagi kau kuasai penjualan buku itu sampai si Rismon tuh nggak dapat bagian dari penjualan buku kan itu. Kau yang menguasai kan penjualan buku itu. Kenapa nggak kau dahulukan tuh kewajiban kau sama kawan kau itu? Udah lebih dari 10 tahun nggak kau bayar kewajiban kau sama kawan kau itu. Kawan kau sendiri rela kau tipu. Apalagi nih emak-emak yang nggak tahu apa-apa ini. Yang tahunya sekali dia mau dapat berapa kata si Rismon. Jangankan 150.000 pun mau orang ini. Kalau untuk disuruh demo, makan gratis, makannya lah hak. Kau yang bayar kau bilang. Para penipu dipercayai. Kan rasakan lah ini ya. Kan tengok lah ini orang-orang yang bilang pahlawan, pejuang kebenaran. Nih kan lihat nih. Ini pejuang kebenaran nih. Kan lihat ini pejuang kebenaran yang kan elu-elukan sebagai pahlawan. Nih kan lihat. Yang satu zolim sama supirnya. Yang satu zolim sama kawannya. Orang kayak gini lah nih, kan puji-puji, kan elu-elukan. Penipu ini kan elu-elukan. Kan rasakan lah nih. Kita tinggal duduk manis saja lihat kau di sidang nanti, Tifa. 2 hari lagi, udah gak sabar aku lihat kau di sidang. Bentar. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Diaspora, baru ingat aku. Ya. Nanti dulu, kami gak akan rame. Biarkan aja pengunjung diaspora kan, yang mendukung relawan Tifa. Kan terbagi 2 nih. Satu sidang si Panci, setengah ke sidang kau nanti. Berapa banyak relawan kan ini? Kami duduk manis saja. Kami baru akan hadir ketika Pak Jokowi sebagai saksi korban. Kami akan memberi kekuatan kepada orang yang kami cintai. Jangan takut Pak Jokowi. Ada relawan Bapak yang tetap akan menjaga Bapak, mengawal kasus Bapak. Sampai nih Pak, penipu-penipu ini dapat ganjarannya. Jangan pernah main-main kan sama hukum di Indonesia. Nanti ketika akan dinyatakan bersalah, kan bilang apa? Hakim termul. Semua lah termul di mata kalian. Kalau nggak mendukung kalian. Nih si Gofur nih, apa nanti akan disampaikannya? Mungkin belejetin Pak Jokowi. Cuman kalian kutu kupret. Negara Eropa pun dihadapinya. Apalagi cuman kalian. Stay ini. Saya selalu Pak Jokowi sudah kembali ke rumah, sudah kembali ke Kutai Utara Pak. Jaga kesehatannya Pak. Kami selalu mencintai Bapak. I love you Pak Jokowi. Gimana guys? Ya? Ngatain orang zolim, dia yang zolim sama kawan dia sendiri, menipu temennya sendiri. Waduh, emas berapa ratus gram. Waduh, sampai disita itu hasilnya. Itulah ya. Allah membongkar aibnya si Tifa, menghinakan si Tifa sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Karena selama ini luar biasa si Tifa memfitnah, menghina, merendahkan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Ya, gimana guys? Silahkan ketik komentar kalian kalau komentar terkait video kita kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.